kita akan bahas makanan-makanan yang banyak mengandung protein yang bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat di rumah. Kita bahas yang pertama ya dok ya. Yang pertama adalah susu. Nah ini kandungan proteinnya seperti apa sih dok yang ada di dalam kandungan susu ini? Ya Mas, jadi misalkan susu itu merupakan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi. Jadi selain ada protein, susu juga mengandung ada karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral. Kemudian untuk kadar proteinnya sendiri dalam satu gelas susu berukuran 250 ml, kadar proteinnya itu sekitar 8 gram. Nah, bagi mereka yang memiliki intoleransi laktosa atau tidak bisa minum susu sapi, susu yang berasal dari kacang kedelai bisa menjadi satu alternatif. Untuk kadar proteinnya sendiri tidak jauh berbeda dengan susu sapi, yaitu untuk satu gelas susu kedelai berukuran 250 ml, kadar protein itu sekitar 7 gram. Nah berikutnya adalah telur. Nah kandungan protein seperti apa sih yang ada dalam telur dan selain itu kandungan apa saja selain protein yang ada di dalam telur tersebut, Dokter Patricia? Oke, jadi kalau protein dari telur itu, jadi telur itu yang kita tahu ada bagian putih dan ada bagian kuningnya. Nah, untuk kadar protein itu lebih tinggi di putih telur. Hmm. Sementara di kuning telurnya itu kandungannya lebih banyak, dominannya adalah lemak yang baik. Di dalam lemak yang di kuningnya itu terdapat ada vitamin A, vitamin D, omega 3. Nah, sementara untuk di putihnya adalah sumber protein yang baik dengan bioavailabilitas yang tinggi. Dan juga boleh dikatakan telur merupakan sumber protein yang terbaik karena di dalam telur terdapat lengkap asam amino 9 asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Berikutnya adalah kacang-kacangan nih dok. Betul. Kacang-kacangan model atau jenis seperti apa saja yang memiliki kandungan protein yang bagus untuk tubuh kita dok? Oke, jadi untuk kacang-kacangan ini merupakan camilan sehat yang cukup populer ya Mas Imania selama ini ya. Jadi kalau untuk seperti kacang-kacangan itu, tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Iman sebelumnya kacang almond. Jadi kacang almond ini selain sumber protein juga terdapat di dalamnya adalah vitamin. Di dalam satu cangkir kacang almond kira-kira beratnya 100 gram terdapat 7 sampai 10 gram protein. Nah ternyata bukan cuma kacang almond, tetapi ada kacang-kacang yang lain yang kadar proteinnya juga tidak kalah baik. Seperti contohnya dalam kacang kedelai yang sudah direbus dengan ditambahkan sedikit garam, dalam satu cangkir dengan ukuran kira-kira 100 gram itu kadar proteinnya 20 sampai 25 gram. Cukup besar ya Mas ya. Nah, tahu yang dibuat dari kacang kedelai itu dalam satu potong besar yang kita bisa suka beli di pasar, tahu putih, dengan berat sekitar 120 gram itu memiliki kadar protein sekitar 10 gram. Nah, tahun ini kan mudah diperoleh, harganya juga tidak terlalu mahal dan juga dapat dikonsumsi kapan saja. Nah, untuk tempe sendiri dengan ukuran 100 gram atau satu cangkir memiliki kadar protein sebesar 20 gram. Nah, tempe ini juga perlu kita ingat bahwa selain sumber protein, tempe ini juga merupakan kaya akan kalsium dan juga zat besi. Baik. Berikutnya adalah brokoli. Nah ternyata brokoli juga memiliki kandungan protein ya. Boleh dijelaskan Dokter Patricia? Oke, jadi mungkin kita bingung ya, oh kok karena brokoli ada protein, karena Iya. sebenarnya selama ini kita menganggap bahwa brokoli ini adalah merupakan sumber serat, sumber vitamin dan mineral. Jadi ternyata ajaibnya protein dalam brokoli juga ada, yaitu dalam ukuran 90 gram brokoli. Jadi kita biasa kira-kira satu porsi makan brokoli kita itu mengandung 2 sampai 3 gram protein. Jadi kalau kita misalkan makan tahu dimasak dengan brokoli ya kadar protein yang kita makan juga akan semakin banyak. Selain bahwa di dalam brokoli itu pastinya ada sumber serat dan juga sumber vitamin yang berguna buat tubuh kita. Oke, baik. Yang berikutnya adalah yogurt. Nah, yogurt yang diolah bagaimana yang memiliki kadar protein yang bagus untuk tubuh kita? Apakah yogurt-yogurt yang misalnya memiliki ragam rasa dari blueberry, strawberry, ada coklat juga, ada vanilla. Kayaknya sekarang udah lebih banyak lagi. Ada yang taro juga bahkan yang varian terbaru. Apakah yang seperti itu yang kemudian baik atau justru ada yang tertentu nih jenis yogurt yang justru itu memiliki kandungan protein yang lebih bagus untuk tubuh kita, dok? Oke, jadi kalau untuk yogurt sendiri, yogurt itu merupakan suatu produk turunan susu yang sudah difermentasi sehingga rasanya agak sedikit berbeda dengan susu ya, agak-agak asam, tapi enak terutama ketika kita konsumsi dalam
baru panas-panas dari kulkas gitu. Nah untuk yogurt sendiri saya menyarankan untuk pemilihan yogurt yang rendah lemak dan dari bahan yang alamiah. Namun ada satu jenis yogurt yang kadar proteinnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yogurt rendah lemak yang biasanya, yaitu mungkin sudah sering kita dengar, yaitu namanya Greek yogurt. Karena dalam Greek yogurt ini dalam satu ukuran 1 cup kecil mengandung 17 gram protein. Kan baik, Dokter Patricia, terima kasih sudah berbagi informasi hari ini seputar makanan atau kandungan protein dalam makanan yang bisa menjadi solusi untuk Anda mungkin yang penyintas COVID-19 ataupun yang Anda ingin merubah hidup sehat. Yang tadinya mengkonsumsi protein dari hewani, nah bisa kemudian menggunakan pilihan tadi ya, protein-protein yang terkandung dalam makanan-makanan yang nabati. Terima kasih Dokter Patricia, salam sehat, selamat beraktivitas kembali Dok.